Halo teman-teman, kembali bersama saya Rosalia Ngongo dan teman saya Clarita Crescencia Dengara. Kami mahasiswi dari Universitas Katolik Wetabula, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kesimpulan dan saran mata kuliah metode penelitian matematika. Untuk menghemat waktu, kita langsung pada materinya. Oke, baik teman-teman, kita langsung ke materinya ya. Yang pertama tentang kesimpulan. Menurut Sukardi 2005, yang dimaksud dengan kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Contohnya, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa variabel X memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Hasil pengujian hipotesis dapat menunjukkan hasil hipotesis alternatif terima, sehingga mendukung asumsi awal penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pada variabel X berkontribusi langsung terhadap peningkatan variabel X. Sekarang lanjut, tujuan penulisan kesimpulan adalah untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Lanjut di bagian kesimpulan penelitian dan non-statistik. Jika datanya berupa data kualitatif, maka analisis dibandingkan dengan standar tertentu, sehingga kesimpulan adalah sesuai dengan standar, kurang sesuai dengan standar, dan tidak sesuai dengan standar. Sesuai dengan standar itu contohnya berdasarkan hasil analisis. Nilai rata-rata variabel X adalah 85 yang berada dalam rentang standar yang ditetapkan, 80 sampai dengan 90. Dengan demikian, variabel X memenuhi standar yang ditentukan. Terus, kurang sesuai dengan standar. Contohnya itu, nilai rata-rata variabel X adalah 78. Sedikit di bawah rentang standar yang ditetapkan 80 sampai 90. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X belum sepenuhnya sesuai dengan standar dan memerlukan peningkatan. Terus yang berikut, tidak sesuai dengan standar. Contohnya itu, nilai rata-rata variabel X adalah 65. Jauh di bawah rentang standar yang ditetapkan 80 sampai 90. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X tidak memenuhi standar yang telah ditentukan dan memerlukan perubahan signifikan. Lanjut, jika datanya berupa kualitatif, yang disebut sebagai analisis non-statistik adalah mencari proporsi, macam prosentase, dan rasio, dan kesimpulannya sesuaikan dengan permasalahannya. Kita lanjut, kesimpulan penelitian statistik. Kesimpulan penelitian yang menggunakan teknik statistik dapat digeneralisasikan pada populasi apabila persyaratan analisis, misalnya normalitas dan homogenitas. Jika tidak memenuhi persyaratan analisis, digunakan statistik non-parametrik. Di sini hanya akan membahas kesimpulan penelitian yang datanya diolah dengan statistik parametrik. Lanjut, penggunaan tabel statistik. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan di dalam penggunaan tabel adalah, yang pertama itu kesediaan kita menerima risiko, atau dengan kata lain besarnya taraf signifikansi yang akan kita pakai. Yang kedua itu rumusan hipotesis. Dalam hal ini menunjukkan arah ke daerah kurva penyebaran. Dan yang ketiga, derajat kebebasan atau degree of freedom yang besarnya dapat dilihat pada waktu kita menggunakan rumus, atau menurut Arikonto 2006. Dalam merumuskan hipotesis, kita membedakan hipotesis kerja atau hipotesis alternatif HA dan hipotesis nol
nol, serta hipotesis berarah dan tidak berarah. Nah, di sini ada hipotesis alternatifnya bisa dibuat berarah atau tidak berarah. Nah, yang pertama hipotesis berarah. Nah, prestasi belajar matematika peserta didik pria lebih baik daripada prestasi belajar matematika peserta didik wanita. Itu merupakan hipotesis berarah. Sedangkan hipotesis yang tidak berarah adalah ada perbedaan prestasi belajar matematika antara peserta didik pria dan peserta didik wanita. Perbedaannya pada analisis uji T dalam hal daerah penolakannya. Kita lanjut. Nah, teman-teman, di sini ada banyak penyebab hipotesis tidak terbukti, antara lain yang pertama, landasan teori kadaluarsa. Nah, landasan teori kadaluarsa ini merupakan batas akhir suatu produk yang dijamin mutunya. Terus yang kedua, yaitu bagian B-nya ini, sampel terlalu kecil. Nah, sampel terlalu kecil di sini adalah ketika jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian tidak memadai sehingga dapat menghasilkan estimasi yang tidak akurat. Nah, yang bagian C, sampel diambil tidak acak. Nah, sampel yang diambil tidak acak adalah lawan dari probability sampling, jadi pengambilan sampel dilakukan tidak secara acak, atau lebih tepatnya dia berurutan. Nah, di sini ada kurang cermat mengeliminasi variabel luar. Dan yang ke bagian E-nya ini, instrumen tidak valid dan reliable. Nah, instrumen tidak valid adalah instrumen yang tidak dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, sedangkan yang reliable ini dia lebih menghasilkan data yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama. Dia bisa mengukur, sedangkan yang valid itu tidak bisa kita ukur. Nah, kita lanjut ke rancangan penelitian yang tidak tepat. Nah, rancangan penelitian yang tidak tepat ini yaitu merupakan suatu penelitian yang tidak memberikan pegangan yang jelas atau tidak terstruktur sehingga proses penelitiannya tidak terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir adalah perhitungan dalam analisis kurang cermat. Oke, kita lanjut. Nah, yang bagian terakhir adalah yang bagian E, implikasi. Nah, implikasi memiliki arti penting dalam proses penarikan kesimpulan yang nantinya akan ditulis dalam laporan penelitian. Nah, ternyata di implikasi ini ada beberapa peneliti yang bisa diuraikan. Yang pertama, ada penelitian menemui kesenjangan antara tinjauan secara teoritis yang telah berlaku selama dengan hasil temuan yang baru saja dilakukan. Pada bagian ini, seorang peneliti dapat merunut atau menunjukkan kembali tahapan-tahapan yang sistematis sehingga memperoleh hasil temuan. Yang kedua, peneliti menemukan hal berharga yang sebelumnya belum memperoleh perhatian atau perbaikan disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Nah, penelitian dalam hal ini dapat memberikan keterangan logis yang dapat mendukung mengapa faktor-faktor tersebut terjadi. Nah, dan yang ketiga, hasil penelitian ternyata bertentangan dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan terlebih dahulu. Pada kesempatan ini, peneliti dapat menganalisis di mana kemungkinan terjadi perbedaan kondisi atau penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Nah, penelitian dalam hal ini dapat mengajukan argumentasi baru atau jawaban sementara yang mungkin perlu dikaji lebih lanjut. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke bagian saran-saran. Nah, di sini adalah materi yang terakhir. Nah, dalam saran-saran ini ternyata memiliki persyaratan yang baik, yang seperti yang dikatakan oleh Sukardi 2005. Yang pertama, saran sebaiknya diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas. Jadi dia harus logis ya, teman-teman. Dan yang kedua,
Saran mempunyai sasaran objek yang jelas yang memiliki otoritas penerapan, misalnya kepala sekolah, guru, atau penyelenggara pendidikan. Nah, yang ketiga, saran sebaiknya disertai pula dengan tindakan operasional yang mungkin dapat dilakukan. Yang keempat, saran sebaiknya disertai pula dengan kriteria indikator keberhasilan. Jika saran-saran dianjurkan tersebut dapat dilaksanakan. Dan yang terakhir, saran dalam laporan penelitian pada prinsip dapat juga berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pendalaman. Oke teman-teman, materi kita sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian ya. Bye.